Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita ketemu kembali dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Serangkaian Paskah sudah kita peringati, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Janji Tuhan kepada murid-muridnya yaitu Tuhan akan mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus yaitu menjadikan kita milik Kristus. Terdapat di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus adalah tanda bahwa kita milik Kristus yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Di dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Selain kita menjadi milik Kristus, fungsi Roh Kudus adalah menjadikan kita anak Allah. Terdapat di Galatia 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Roh Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sebagai anak kita mewarisi semua yang diberikan Tuhan melalui karyanya di kayu salib, yaitu mengalami penebusan, pengampunan dosa, dan kita memperoleh keselamatan. Fungsi yang ketiga yaitu hidup yang diubahkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah terima Roh Kudus, kita akan ada suatu perubahan dalam kehidupan kita yang nampak. Jika seseorang memiliki Roh Kudus, perubahan-perubahan itu akan dimiliki, yaitu cara pandang kita, pola pikir kita, perbuatan kita, ataupun sikap kita. Kita harus memiliki kedewasaan rohani. Yang selanjutnya yaitu fungsi Roh Kudus yaitu bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus yang memberikan kemampuan atau keberanian untuk seseorang menceritakan atau bersaksi tentang keselamatan. Seperti murid Tuhan Yesus, ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersaksi kepada banyak orang. Dan banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Kita rindu melalui Roh Kudus, melalui roh yang diberikan Tuhan itu boleh membawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah jaminan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus selalu menjadi berkat. Dan Roh Kudus memiliki fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa hari-hari yang kita akan jalani ke depan dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan dikuatkan dan kita akan dimenangkan. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan.